Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Siang. Oke, mungkin sebelum kita melakukan sesi konseling, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, agar nanti lebih akrab gitu ya. Baik. Dari saya dulu, perkenalkan, nama saya Aditya Dharmapala. Mbaknya bisa panggil saya mungkin Mas Adit ya. Saya sekarang mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas Negeri Malang, sekarang semester 4. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Mbak ya. Baik, perkenalkan nama saya Sonia. Bisa dipanggil Sonia. Kebetulan saya mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Riau sih, Mas. Oke, dengan Mbak Sonia ya. Betul. Semester akhir berarti lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi Mbak ya. Iya, betul, Mas. Kalau boleh tahu jurusan apa Mbak? Kebetulan saya ngambil jurusan di Fakultas Kesehatan sih, Mas, gitu. Jurusan apa tuh Mbak? Jurusan keperawatan. Oke, keperawatan. Berarti nanti kerjanya jadi perawat. Iya, nggak mungkin jadi dokter, Mas. Iya ya. Selain kuliah kesibukannya apa Mbak? Mungkin ada ikut organisasi atau sibuk magang? Kalau sekarang lebih fokus ke skripsi aja sih, Mas. Lebih skripsi Iya. aja berarti nggak ada ikut-ikut magang gitu. Kalau magang udah nggak ada sih, Mas. Lebih fokus ke ngerjain skripsi aja sekarang. Oke. Sekarang lagi puasa nggak Mbaknya? Alhamdulillah puasa, Mas. Alhamdulillah puasa Iya. ya. Udah puasa ke berapa ya sekarang? 28 ya? Iya, ada 20. Gimana Mbak? Puasanya lancar apa ada bolong-bolongnya? Tapi kalau cewek kayaknya emang ada bolongnya. Iya, emang ada bolong sih. Tapi kalau selama puasa, alhamdulillah lancar sih, Mas. Walaupun kayak di Riau tuh cuacanya panas banget. Panas gitu. ya di Riau. Oke, terus kalau di bulan puasa ini apa Mbak? Ada nggak pengaruhnya ke skripsi Mbak? Mungkin lebih malas ngerjainnya apa gimana? Ada sih, Mas, kayak jadinya kan karena panas juga, terus jam tidur habis sahur tuh lebih milih tidur gitu, terus tidurnya bangunnya kesiangan gitu. Gitu ya. Terus kalau ngerjain skripsi biasanya di mana Mbak ya? Di kampus? Kalau belum puasa kampusnya buka apa enggak? Buka sih, Mas. Buka ya? Paling kalau ada teman ke kampus, ngajak ke kampus, paling kami ngerjain di kampus. Kalau enggak ya di rumah aja, Mas. Oke, gitu ya Mbak. Mungkin Mbak sendiri kan sini kan mau melakukan sesi konseling ya. Iya. Saya ingin menanya, apakah sebelumnya Mbaknya udah pernah melakukan sesi konseling individu juga? Belum sih, Mas. Kebetulan ini yang pertama kalinya, kali iya. Oke. Jadi mungkin saya jelasin sedikit dulu ya tentang konseling itu gimana. Jadi di sini saya itu sebagai konselor dan Mbaknya sebagai konseli. Nanti di sini Mbaknya silakan bercerita ke saya dan kita akan sama-sama mencari solusi terkait permasalahan Mbaknya. Dan perlu diketahui kalau di sini saya sebagai fasilitator tidak bisa memberikan solusi secara langsung ke Mbaknya. Nanti kita akan diskusi bersama. Kalau dapat dipahami Mbak. Insya Allah bisa, Mas. Dan nanti Mbak Sonia nggak perlu takut, nggak perlu malu buat bercerita. Silakan terbuka aja, disampaikan aja apa yang pengen disampaikan. Karena di konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang Mbaknya ceritakan di sini itu hanya kita yang ada di ruangan ini aja yang tahu, nggak akan disebarkan ke publik gitu. Dan buat sesi konseling ini tuh ada batasan waktu. Kira-kira Mbak Sonia butuh waktu sekitar berapa lama? Mungkin sekitar 20 menitan. 20 menit sampai 30 mungkin ya. Ya bisa. Mungkin bisa. Apakah Mbak Sonia sepakat mengenai waktunya? Oke. Baik, Mas. Lalu setelah ini tuh Mbak Sonia ada kegiatan nggak? Setelah ini paling pulang tuh ya bantu orang tua sih, Mas. Jadi nggak ada kegiatan kampus, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Karena udah mau libur juga kan, Mas. Oke,
Oke, kalau gitu mungkin buat waktu 20 sampai 30 menit nanti akan kita optimalkan. Baik. Oke, apakah Mbak Suni udah siap buat bercerita? Udah mas. Oke, oke. Mbak Suni sudah siap bercerita, silakan diceritakan aja belakang ini perasaannya gimana, apa yang permasalahannya gitu. Ya jadi gini kan mas, saya kan lagi ngerjain skripsi, Ya. udah mau tenggang untuk ujian skripsi juga nih mas. Tapi belakangan ini tuh saya kayak merasa malas aja ngerjainnya. Kadang laptopnya udah kebuka, tapi kayak dalam waktu 5 menit tuh saya beralih kayak lebih main HP, main game gitu sih mas. Jadi permasalahannya tentang malas ngerjain Iya skripsi gitu ya. betul. Oke, kalau boleh tahu belakangan ini itu dari kapan Mbak Suni? Kayaknya udah 1 bulan lebih lah mas gitu. Sebulan lebih. Awal mulanya muncul rasa malas buat ngerjain skripsi itu kenapa? Awal mulanya itu karena memang kebingungan aja sama materi yang mau dicari gitu. Terus juga ada beberapa hal yang kayak bikin capek. Kadang ada juga ajakan teman kayak ayo main gitu mas. Lalu pas Mbak Sonia tuh kan tadi bilang pas sudah buka laptop terus malas aja ngerjainnya. Iya. Itu yang menimbulkan rasa malas tuh gimana? Iya kayak pusing aja lihat laptop sama skripsi itu mas, jadi kayak oh yaudah istirahat aja bentar mungkin ya, mulai main HP, jadi sering keterusan main HP daripada ngerjain skripsinya sih mas. Jadi karena bingung awalnya terus akhirnya milih main HP dulu, Iya, akhirnya nggak jadi gitu iya ya. betul. Oke, lalu setelah main HP tuh apakah akhirnya jadi ngerjain skripsi atau malah keterusan main HP-nya? Lebih sering kayak keterusan main HP aja sih mas, karena udah kayak ya udahlah nanti aja kan, nanti bisa dilanjut lagi, jadi kayak akhirnya di hari itu nggak jadi ngerjain, kayak gitu aja keseringan tiap hari sih mas. Kalau selain ngerjain skripsi di perkuliahan, masih ada matkul nggak ya Mbak ya? Sebentar. Udah nggak ada Nggak sih, ada ya? udah nggak ada. Oke. Selain malas ngerjain skripsi ini ada nggak kalau di kehidupan sehari kayak malas ngapain gitu atau cuman di skripsi aja? Kadang ada sih mas, kayak sekarang tuh lebih sering nunda-nunda kegiatan, kayak mau mandi nantilah gitu, kalau mau sholat juga sekarang udah mulai malas juga. Terus Mbak Sunia kalau lagi malas ngerjain skripsi itu ada nggak kayak setelah menape itu kayak perasaan menyesal gitu loh nggak jadi ngerjain skripsi gitu? Ada sih pasti mas. Kayak kok tadi nggak ngerjain skripsi ya, padahal kalau mungkin ngerjain beberapa jam aja, kayak 1 jam aja mungkin udah banyak selesai gitu. Tapi gimana ya mas, awalnya tuh ya sering malas aja gitu, nanti ujung-ujungnya nyesal juga gitu, makanya sekarang kayak jadi keteteran skripsinya mas. Veteran ya? Iya. Oke. Eh, Kalau di teman-teman Mbak Sunia gimana? Apakah ada faktor temen juga yang bikin malas ngerjain skripsi ini? Ada mas. Kayak beberapa teman saya itu juga kayak gitu, dia kayak lebih bawaannya santai, jadi saya juga keikutan jadi santai, lama-lama jadi malas gitu mas gitu. Lalu terkait permasalahan Mbak Sunia yang malas ngerjain skripsi ini, apa sih yang Mbak Sunia pengen? Ya, saya tuh kepengen ya lebih bisa merubah diri gitu, biar lebih disiplin, biar nggak malas-malasan lagi gitu sih mas. Jadi pengen lebih rajin aja ngerjain Iya skripsinya ya. betul. Terus selama ini tuh ada nggak usaha Mbak Sunia kayak buat ngilangin rasa malasnya tuh ada nggak? Kalau sekarang belum ada sih mas, soalnya saya juga bingung gimana nih. Oke. Kalau skripsi kan perlu bimbingan sama apa dospemnya Dosen, ya. Itu gimana Mbak Sunia? Kalau udah bimbingan sama dospemnya gimana? gimana ya,
Kadang juga kan pasti dosen tuh kan kadang sibuk. Dari situ pun kalau dosennya sibuk pun lama kelamaan saya juga malas gitu jadinya ke kampus untuk bimbingan skripsinya gitu sih mas. Itu juga salah satu faktor yang bikin jadi malas juga. Dari faktor dosen juga ya. Eh, Lalu saya pengen nanya maksudnya, kan ini terkait permasalahan malas ngerjain skripsi ya. Kalau di semester sebelumnya, kalau di perkuliahan di matkul itu kalau ngerjain tugas ada malas-malas kayak gini juga apa enggak? Sebelumnya enggak juga sih mas, kalau waktu masih di mata kuliah tuh masih bisa diselesaikan, masih on time lah ngerjain tugas gitu sih mas. Jarang nunda-nunda, mulai sekarang aja sih kayak belakang ini yang malas-malas ya. Terus kalau di semester sebelumnya kenapa bisa kayak on time ngerjain tugasnya? Terus sekarang kenapa nggak bisa gitu? Mungkin karena faktor teman juga kali sih mas. Karena kan kemarin tuh beda temannya gitu. Selain faktor teman, mungkin apa yang bikin maksudnya di semester sebelumnya kalau ngerjain tugas matkul tuh lebih on time, lebih rajin gitu? Mungkin dari pemahamannya aja sih kali mas. Karena sekarang nih skripsi ini kan cakupannya luas gitu, jadi saya lebih kebingungan aja. Kalau di perkuliahan kan kita masih sering tatap muka sama dosen, sama teman, jadi kayak pemahamannya lebih bisa cepat nangkap aja gitu sih mas. Kalau kebingungan di skripsi ini bingungnya kayak gimana, Mak? Mungkin bisa dijelasin lebih spesifik. Kadang bingungnya kayak dari revisian tuh bingung aja kayak gimana ya revisiannya nih nanti gitu, bakal bagus, bakal ada revisi lagi nggak gitu, sering kayak gitu sih mas. Oke. Terus kalau sekarang biasanya bahasanya tuh ngerjain skripsi itu kapan ya? Mungkin berapa hari per minggu gitu atau gitu? Eh, Buka laptopnya itu setiap hari. Buka laptopnya setelah hari. Tapi paling ngerjainnya itu ya dalam seminggu tuh paling 2 kali, itu pun nggak sampai sejam sih mas. Terus perasaannya gimana? Perbanding perasaannya ketika sudah mengerjakan skripsi sama yang nggak jadi gitu? Kalau pas ngerjain skripsi ya kayak lega aja, wah udah ada Udah ada progres gitu. ya ada progres nih gitu. Sementara kan kalau enggak kan ya udah kayak eh, terbengkalai aja gitu, jadi kayak ada perasaan campur aduk kayak kapan ya selesai gitu, ini nanti selesai nggak ya gitu. Terus yang ketika progres skripsi itu kan tadi bilangnya 2 kali seminggu, mungkin ada gitu ngerjainnya kan. Itu yang bikin bahasanya semangat buat ngerjain itu gimana? Yang akhirnya jadi bikin ngerjain skripsinya apa? Mungkin kayak faktor orang tua mungkin mas. Jadi kayak kadang kan keingat orang tua kan, udah susah-susah payah eh, sekolahin kita gitu, jadi kayak ada semangat, tapi itu selesai. Jadi pas keingat sama orang tua jadi timbul rasa semangat mengerjainnya juga. Lalu perasaan ingat orang tua tuh berarti nggak timbul setiap hari apa gimana, Mbak? Kok ngerjainnya cuman 2 hari seminggu, berarti perasaan ingat orang tuanya cuman 2 hari per minggu juga apa? Mungkin kan karena kan nggak nelpon orang tua tiap hari ya mas. Jadi kayak pas habis nelpon orang tua kayak merasa menyesal aja gitu sih mas, kok kuliah saya nggak mau selesai-selesai ya gitu, skripsi saya kan kalau nggak dikerjain nggak selesai, jadi kayak timbul lagi semangat, terus besoknya lagi mulai lagi malasnya gitu. Jadi faktor orang tua yang jadi semangat bikin dia. Terus kalau mbaknya lagi malas ngerjain skripsi itu tuh tadi kan bilang lebih milih main HP tuh. Itu mungkin bisa mbaknya jelaskan nggak, main HP itu ngapain gitu, terus kira-kira berapa lama akhirnya nutup laptop lagi ya?
Biasanya ya main HP ya kadang scroll sosmed atau main game gitu. Ya biasanya nggak nentu sih mas, kayak tiba-tiba kayak misalnya ngerjain buka laptopnya jam 7 malam nih, tahu nanti pas udah nengok aja udah jam 9 udah ngantuk gitu, udah tutup laptop tidur lagi gitu. Oke, terus kalau perasaannya gimana, kan awalnya nggak jadi ngerjain skripsi itu karena bingung kan, lalu ketika main HP itu masih ada nggak perasaan bingungnya? Kalau karena main HP itu kayak ya udah lupa aja sesaat skripsi itu. Oke. Terus terkait, kan udah jalan berapa, kebiasaan malas ini sebulanan Oh ya? ya, sebulanan. Itu emang nggak ada kan usaha Mbak Sunia mungkin kayak nyoba buat netapkan ngerjain skripsi itu harus segini sehari, belum ada ya? Ada sih mas, udah coba gitu kan, kayak niatnya gitu sebisanya kayak minimal 1 jam lah sehari ngerjain skripsi, tapi ya Tapi niat belum aja gitu. berjalan, cuma niat aja ya? Iya. Oke. Mungkin di sini saya akan coba bantu Mbak Sunia dengan teknik self management. Jadi teknik self management itu teknik mengatur diri. Nanti kita akan menetapkan mungkin langkah awal yang bisa Mbak Sunia lakukan, lalu tujuannya buat apa sih, lalu nanti juga akan melakukan pemantauan dan mungkin juga bisa diberikan reward. Nah, kalau dari Mbak Sunia sendiri, kan tadi tujuannya apa terkait permasalahan ini? Pengen lebih disiplin aja gitu. Lebih deskripsi ya. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Mbak lakukan mungkin sekitar seminggu ke depan per hari itu, Mbak Sunia bisa melakukan apa buat mencapai tujuan tadi gitu? Ya mungkin kayak lebih ini ya mas, kayak kalau mau ngerjain skripsi itu kayak nggak usah megang HP dulu mungkin gitu ya. Bagus itu Mbak. Atau kayak Mbak Sunia netapkan per hari itu deskripsi 30 menit. Gitu. Gimana Mbak Sunia? Kayaknya bisa sih mas. Bisa. Lalu 30 menit ngerjain skripsi tadi mungkin juga bisa nanti diberikan reward. Kira-kira menurut Mbak Sunia apa nih yang bisa jadikan hadiah setelah mengerjakan tugas 30 menit gitu? Mungkin kalau kayak gitu paling beli jajan gitu, Beli jajan. beli makan gitu mas. Jadi nanti setelah ini Mbak Sunia buat seminggu ke depan bakal nyatakan buat ngerjain skripsi itu per hari 30 menit gitu. Baik. Jadi kalau sudah menyelesaikan skripsi selama 30 menit nanti maksudnya akan belanja atau apapun. Nah, kalau misalnya Mbak Sunia di hari itu gagal ngerjain skripsi 30 menit, kira-kira apa nih konsekuensinya? Apa ya? Mungkin di hari itu nggak boleh main game, gimana? Mungkin nanti saya bisa coba sih mas. Bisa ya. Oke, dan nanti buat penugas itu nanti saya juga minta Mbak Sonia buat nyatat gitu, kayak ngerjain skripsinya di jam berapa, lalu yang bikin timbul rasa malas tuh apa gitu. Oke mas. Iya. Jadi di catatan itu nanti kita akan lakukan evaluasi di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya. Oh iya mas, baik mas. Gimana Mbak Sonia? Kira-kira apa masih ada yang pengen disampaikan gitu? Kayaknya udah cukup sih mas. Udah cukup. Tapi kayaknya waktunya belum nyampe 20 menit ya. Oh iya mas. Tapi apakah Anda merasa cukup Mbak ya? Mungkin bisa dijelasin gitu apa perasaannya setelah melakukan sesi konseling ini gitu. Apa yang didapatkan gitu. Jadi kan setelah dari apa yang Mas Adit sampaikan tadi itu, jadi saya kayak punya gambaran nih goals untuk kedepannya kayak gimana gitu kan, kayak berarti kan saya kan harus belajar
disiplin dengan waktu yang 30 menit itu kan Mas. Iya. Jadi nanti setelah sesi konseling tadi penugasannya setiap hari Mbak Sonia akan ngerjain skripsi selama 30 menit. Kalau berhasil nanti Mbak Sonia silakan kayak reportnya mungkin belanja atau nonton gitu. Dan kalau gagal nanti di hari itu nggak boleh bermain game gitu Oh ya. iya bisa. Buat sesi konseling kali ini apakah Mbak Sonianya udah merasa cukup gitu? Udah sih Mas, kayak saya jadi merasa kayak kedepannya itu lebih ada gimana gambaran aja gitu untuk mengatur waktunya nanti sih Mas. Kalau dari Mbak Sonia udah merasa cukup, mungkin buat sesi konselingnya bisa kita akhiri ya. Baik Mas. Dan mungkin nanti buat pertemuan berikutnya di minggu depan kita bicarakan lagi, kita akan melihat gimana progresnya dari Mbak Sonia, apakah penugasan tadi itu efektif apa enggak. Nanti kalau efektif kita bicarakan lebih lanjut gitu. Buat dan catatan tadi jangan lupa itu buat sebagai bahan evaluasi di pertemuan berikutnya. Baik Mas. Oke, kalau Mbaknya sudah merasa cukup, sesi konseling kali ini saya akhiri. Terima kasih buat Mbak Sonia sudah mau bercerita dengan saya. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini membantu permasalahan Mbak Sonia ya. Iya Mas. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih juga ya Mas. Selamat.